Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir untuk di MSIB sesi yang kedua. Mungkin di sesi yang pertama itu kita sudah membahas terkait dengan CV dan juga persiapan dari interview dan juga psikotes. Dan saat ini kita akan sedikit membahas terkait dengan etika kerja dan profesionalisme ketika kita mengikuti magang gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita itu sudah tahu ya, maksudnya apa sih itu etika dan juga apa sih itu profesionalisme. Jadi ini lebih kepada kita itu merefresh begitu ya di acara ini. Nah, sebenarnya apa itu etika dari salah satu tokoh bernama Surajio itu etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena si etika ini memiliki peran untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dari seorang individu. Sebenarnya prinsip dan nilai moral yang mendasari perilaku seseorang ketika bekerja. Nah, etika kalau dalam arti sempit itu sering kita pahami di dalam masyarakat tuh sebagai sopan santun, kayak unggah-ungguhnya tuh kayak gimana sih ketika kita ketemu sama orang, ketika kita bekerja seperti itu ya. Nah, sedangkan etika secara luas atau secara umum itu merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman ketika kita berperilaku baik itu di masyarakat maupun di tempat kerja bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Nah, berikutnya sebenarnya apa sih itu profesionalisme gitu ya? Sebenarnya kalau di nilai-nilai UC itu kan kita udah sering dengar ya bahwa kita ada IPE, Integritas, Profesionalisme, dan Entrepreneurship. Nah, sebenarnya kita ini sudah istilahnya memberikan sebuah penanaman terkait dengan profesionalisme. Nah, kalau di nilai-nilainya UC sendiri, sebenarnya profesionalisme itu sebuah kita berkompeten dan bertanggung jawab untuk menghasilkan atau memberikan hasil yang terbaik. Nah, apa saja itu profesionalisme di breakdown lagi nih? Yaitu yang pertama, kita mempunyai kompetensi dan prestasi. Kita menetapkan standar dan juga target yang tinggi. Lalu bekerja keras dan bertanggung jawab. Lalu membangun strategi dan berusaha menciptakan kader-kader perusahaan sehingga kita unggul dan diandalkan. Nah, sikap dan perilaku yang menunjukkan kemampuan dan keahlian yang tinggi dalam menjalankan tugas tanggung jawab, itulah yang namanya profesionalisme. Oke. Nah, nah, ketika kita bicara soal etika, sebenarnya ada dua hal gitu ya. Ada etika profesi dan juga etika kerja. Nah, etika profesi itu seperti apa sih? Kalau etika profesi itu lebih memfokuskan pada kode etik dan juga standar yang berlaku untuk suatu profesi tertentu. Semisalkan profesi sebagai seorang psikolog, misalnya seperti itu. Mereka sudah ada kode etiknya sendiri, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, begitu juga dengan etika kerja. Kalau etika kerja itu lebih fokus kepada tata tertib dan juga norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja. Nah, kalau khususnya teman-teman ini nanti di tempat magang begitu ya. Oke. Nah, mengapa etika dalam bekerja itu penting? Yang pertama, etika dalam bekerja itu bisa meningkatkan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Jadi ketika kita menerapkan sebuah etika yang baik, pasti karyawannya akan merasa senang berada di eh, dalam lingkup perusahaannya atau instansi yang tempat kita nantinya magang ataupun bekerja.
Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja karena karyawan merasa dihargai dan dihormati. Lalu yang ketiga, menjaga kepatuhan hukum, jadi sehingga karyawan itu tidak mengikuti acuan atau memiliki etika yang bisa diberikan sanksi supaya tidak melakukan kesalahan serupa. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa etika kerja itu merupakan sebuah norma dan sebuah aturan. Jadi di dalam etika ini supaya apa? Supaya kita lebih tertib ketika ada aturan-aturan dari perusahaan. Tiap perusahaan punya aturan dan kebijakannya masing-masing, sehingga kita perlu menjalaninya itu supaya ya ketika kita bekerja atau kita magang ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya, meningkatkan budaya perusahaan yang positif. Lalu yang terakhir, mempertahankan citra perusahaan dalam jangka panjang di mata masyarakat. Nah, sebenarnya etika apa saja sih yang eh, kita bisa bangun seperti itu ya ketika kita nantinya eh, magang di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi mitra kita nantinya. Yang pertama adalah terkait dengan in time dan juga on time. Nah, maksudnya apa sih ini? Jadi kalau in time itu lebih ketika kita semisalkan jam kerja kita jam 7.30 misalkan. Ya kalau in time berarti ya jangan 7.30 langsung datang seperti itu. Bisa jam 7 atau 7.15 itu in time. Kalau on time itu ya ketika teman-teman ini nanti datang di tempat magang pas ngepres di 7.30 misalnya seperti itu on time. Nah, kalau sudah lebih dari 7.30 berarti artinya udah terlambat nih. Nah, jangan sampai ketika kita ini datang di tempat magang kita itu ada keterlambatan, kecuali misalkan memang ada urgensi di jalan, itu kita bisa sampaikan kepada atasan kita atau supervisor kita bahwa kita terlambat karena ada alasan apa. Misalkan ban bocor, misalkan ya, atau mungkin atau kejadian hal lainnya yang tidak terduga yang waktu kita berangkat ke kantor atau berangkat ke perusahaan ke tempat kita magang itu ada kendala. Nah, itu sebelum 7.30 nih misalnya masuk ya silakan teman-teman mengabarin dulu nih ke atasan atau ke supervisor ya teman-teman. Pak, Bu, mohon maaf saya datang terlambat karena apa? Nah, itu sebuah etika, sebuah dasar etika ketika kita bekerja di sebuah perusahaan ya. Ketika kita terlambat, kita sampaikan kepada atasan. Nah, lalu yang kedua terkait dengan penampilan. Nah, ini menjaga penampilan atau berpakaian rapi. Ini juga penting juga ya. Ini sebuah etika dasar kita ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, entah itu bekerja atau juga magang. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan eh, pakaian kita seperti itu. Biasanya perusahaan itu punya hari-harinya tersendiri. Misalkan hari Senin Selasa ini formal, berarti pakai kemeja rapi, kemudian pakai celana kain, sepatu pantofel seperti itu. Misalkan Rabu bajunya batik, semisalkan batik, Kamis bajunya formal lagi, Jumat biasanya boleh pakai eh, kaos polo ya kita coba untuk menyesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Terkadang seperti itu. Ada juga yang 5 hari kerja itu semua formal semua ya kita harus menjaga penampilan kita ya 5 hari kerja itu secara formal seperti itu. Nah, itu kembali lagi kepada aturan atau kebijakan dari perusahaan tersebut. Nah, nih, tahukah kamu bahwa ketika kita berpakaian rapi itu mempengaruhi tingkat kepercayaan diri kita ya dan kreativitas dari seseorang. Jadi ketika kita mau uh, magang ya kita harus menunjukkan penampilan kita yang terbaik, first impressionnya oh ternyata uh, anak ini rapi ya ketika berpakaian seperti itu. Nah, yang berikutnya ini disiplin. Nah, ini sebuah etika dasar juga selain juga disiplin dari waktu
dan juga kita juga disiplin terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan oleh supervisor kita. Jadi misalnya sudah ada waktu nih, deadline-nya hari Jumat, ya kita harus disiplin terhadap deadline tersebut. Jangan sampai uh, istilahnya lebih dari di hari Jumat. Nah, karena disiplin ini sebagai sebuah karakter yang dilakukan secara berkelanjutan, konsisten terhadap waktu, dan hal-hal yang dipelajari akan membawa seseorang itu mewujudkan potensinya. Ketika kita disiplin waktu, ketika kita disiplin terhadap sebuah aturan di perusahaan, kita akan mampu belajar sesuatu dari sana. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, etika berikutnya yang kita uh, perlu lakukan atau harus dilakukan yaitu adalah tanggung jawab. Jadi kita melakukan semua tugas dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab berarti juga siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Ketika kita sudah diberikan sebuah proyek, ketika kita sudah diberikan sebuah penugasan, nah kita wajib nih untuk memenuhi apa yang sudah didelegasikan kepada kita. Nah, itu sebuah bentuk tanggung jawab kita, tidak hanya kita mengerjakan asal-asalan begitu, tapi kita punya etika untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan pada kita. Termasuk juga ketika kita mengerjakan, lalu kemudian ada yang mungkin eh, keliru seperti itu, ya itu menjadi sebuah resikonya kita juga. Nah, bagaimana kita supaya tidak meminimalisir kekeliruan? Biasanya kita melakukan sebuah konsultasi nih. Jadi kalian berkonsultasi dengan atasan kalian atau supervisor kalian di tempat magang sehingga arahannya ini bisa jelas. Instruksi-instruksi yang kurang jelas ini kalian bisa memperjelas sehingga ketika ada tugas kalian bisa bertanggung jawab menyelesaikan dengan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya, nah ini ada kaitannya juga nih dengan komunikasi. Ketika kita berkomunikasi terhadap atasan kita, nah ini juga kita perlu perhatikan juga ya, meskipun dalam artian dalam komunikasi kan ada dalam bentuk lisan dan juga dalam bentuk tulisan seperti itu. Nah, ketika dalam bentuk lisan ya kita harus ya sopan santun pasti. Kemudian dalam bentuk tulisan pun biasanya kita juga chat by WhatsApp kayak seperti itu ya. Kita juga perlu istilahnya ya dengan kalimat yang mudah dipahami, yang dari supervisor juga bisa memahami apa maksud dan tujuan kita. Seperti itu. Nah, berikutnya ini salah satunya adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme itu seperti apa sih? Nah, termasuk juga di dalamnya itu adalah ketika tidak melibatkan masalah pribadi di tempat kerja atau di tempat magang. Itu yang pertama. Contohnya seperti apa nih? Misalkan dari teman-teman di rumah udah bad mood nih karena sesuatu. Terus akhirnya kalian bawa bawa bad mood ini ke dalam tempat magang. Nah, ini kita sebagai orang yang profesional, ya kita tidak boleh membawa masalah pribadi kita ke dalam tempat kita magang. Nah, seperti jadi ya sudah ketika kita masuk di tempat magang kita bersifat secara profesional, hindari semua yang terkait dengan masalah pribadi. Lalu yang kedua, ya ini menghindari gosip, menghindari diskriminasi, berani mengakui kesalahan, at- sehingga kita tidak melemparkan sebuah kesalahan kepada orang lain, lalu juga kita bisa bersifat fleksibel dan juga siap untuk dengan tantangan di dunia kerja atau di tempat magang kita. Jadi kita nggak bisa nih, maksudnya eh, ada tugas terus kita menolak gitu saja karena itu berat. Berat ini Pak, nggak bisa saya Pak. Ya kita coba dulu sebisa dan semampu kita. Pasti ada hal yang kita bisa lakukan sehingga itu akan mencerminkan eh, dedikasi kita dan juga profesionalisme kita ketika kita mendapatkan tugas yang lebih berat.
Lalu etika yang berikutnya adalah kita harus menghargai dan menghormati sesama rekan kerja kita. Jadi di dalam kelompok magang, misalnya nanti teman-teman keterima di MSIB, pasti ada rekan-rekan dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi mahasiswa UC bertemu dengan entah itu dari mahasiswa UNESA, ITS, atau mungkin bahkan kok di luar kota bisa dengan mahasiswa UI, ITB, dan segala macamnya. Nah, kita harus bisa menghormati dan menghargai mereka sebagai sesama rekan kerja, sebagai partnernya teman-teman untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, di dalam menghargai dan juga menghormati sesama ini, termasuk juga di dalamnya terkait dengan tata krama, dalam berkomunikasi, jadi tidak memotong pembicaraan, terus kita juga mendengarkan secara aktif, nah, peduli terhadap sesama, terus kemudian tidak menyudutkan orang lain saat kita berbeda pendapat, nah ini tidak memotong pembicaraan, menghargai pendapat orang lain, dan mampu bekerja sama. Nah, ini yang ditekankan ya sama buat teman-teman. Jadi kita mampu bekerja sama. Ini suatu hal yang penting sekali ketika nanti teman-teman ini berkumpul menjadi satu tim di dalam satu perusahaan atau di dalam tempat magang ya teman-teman semua. Ini yang nggak kalah penting juga yaitu terkait dengan kerahasiaan informasi dan dokumen perusahaan. Jadi ketika teman-teman nanti magang, ketika ada sebuah informasi atau dokumen dari perusahaan, kita sebagai seorang yang magang, ya kita tidak boleh menyebarkan hal-hal yang bersifat rahasia di luar seperti itu. Nah, karyawan harus bisa memastikan bahwa informasi dan dokumen perusahaan diterimanya tidak dibagikan atau dipublikasikan tanpa seizin dari perusahaan. Nah, jadi tujuannya apa sih? Untuk mencegah bocornya informasi ke pihak-pihak yang tidak diinginkan. Misalkan kompetitor bisnisnya dari perusahaan yang tempat teman-teman magang nih. Nah, itu juga menjadi satu buah concern juga ketika ada informasi bocor, otomatis kan si kompetitor ini bisa tahu nih Ya, aku rahasianya cuma apa, dapat. seperti itu. Nah, yang terpenting daripada ini semua sebenarnya adalah kita harus mampu memahami budaya perusahaan dan juga kita memiliki sebuah integritas ketika kita magang di suatu perusahaan. Karena dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu sebenarnya memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda. Jadi mungkin bisa jadi ini budayanya yang satunya agile, aktif. Nah, yang satunya mungkin lebih ke keluargaan. Itu juga ada seperti itu. Nah, sebenarnya budaya ini terkait dengan budaya organisasi, di mana budaya organisasi itu merupakan sebuah sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Sehingga budaya ini, budaya yang dominan ini, itu mengungkapkan nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh sebagian besar dari anggota di dalam perusahaan itu. Nah, budaya organisasi ini juga suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja dari para karyawan dan juga manajer perusahaan. Jadi buat teman-teman nih juga perlu tahu nih, oh budayanya di perusahaan itu kayak kayak gimana sih? Nah, gimana kita tahu bahwa budaya organisasi ini bagaimana? Sebenarnya kita perlu mengamati dulu.
amatin dulu dari karyawan-karyawannya ada di sana itu seperti apa. Cukup kita perlu ada sebuah semacam intuisi gitu ya. Oh, ini budayanya kayak gimana sih? Apakah ini menyenangkan dalam artian lebih ke kekeluargaan atau lebih ke ada juga yang masih perusahaan yang masih budayanya masih hierarki atau kaku itu juga masih ada seperti itu. Nah, ada juga yang lebih ke agile, ada lebih ke mempercepat gitu ya, cepat agile itu juga ada. Nah, sebenarnya ada beberapa karakteristik di dalam budaya organisasi. Yang pertama, ada perusahaan yang punya karakteristik itu inovasi dan eh, risk taking, di mana kedua hal ini menjelaskan suatu tingkatan di mana pekerja ini didorong untuk menjadi inovatif dan bisa mengambil resiko. Nah, ini kelihatan nih, ada perusahaan yang memberikan keleluasaan kepada karyawannya atau anak magangnya ini untuk mengutarakan ide-ide atau gagasan yang mereka bisa tuangkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu satu contohnya karakteristiknya seperti itu. Kemudian ada karakteristik berikutnya, ada juga yang attention to detail, di mana pekerja ini diharapkan menunjukkan ketepatan, analisis, dan perhatian pada hal yang detail. Nah, ini sebenarnya juga ada di dalam karakteristik budaya organisasi di dalam perusahaan. Ada yang harus detail, misalkan teman-teman masuk dapat perusahaan di terkait dengan uh, uh, jasa konsultasi akuntansi, misalkan seperti itu. Nah, uh, attention to detail ini menjadi sebuah karakter dari budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya, contohnya demikian. Nah, ada juga yang karakternya itu adalah outcome orientation, di mana manajemen atau perusahaan ini berfokus pada hasil atau manfaat daripada sekedar hanya teknis dan proses yang dipergunakan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Jadi ada perusahaan yang fokusnya ke proses, ya kan? Terus kemudian ada perusahaan yang ya sudah, kamu harusnya by target segitu. Gimana pun caranya, kamu harus bisa mencapai target itu. Nah, orientationnya by target. Prosesnya mau seperti apa, itu sesuai dengan inovasi kalian dan juga sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, semacam itu. Ada juga yang menghargai proses, itu juga ada, gitu kan. Prosesmu boleh nih, prosesnya semua harus baik semuanya, harus tertata rapi, harus detail. Nah, hasilnya itu akan mempengaruhi dari proses-proses ini. Nah, jadi berbagai macam karakter ya ketika kita itu terjun di uh, dunia kerja atau di perusahaan. Nah, berikutnya ada juga karakter budaya organisasi itu lebih ke people orientation, yang menjelaskan di mana keputusan manajemen itu mempertimbangkan pengaruh manfaatnya orang di dalam organisasi. Jadi ini memperlihatkan bahwa semacam kayak manusia kan manusia begitu ya. Jadi melihat nih, oh kondisi orang-orang di dalam perusahaan tuh kayak gimana sih, kesejahteraannya mereka itu bagaimana, itu lebih diperhatikan. Nah, itu ada karakteristik dari budaya organisasi di perusahaan tuh ada ya seperti itu. Berikutnya di team orientation. Nah, di team orientation ini menjelaskan di mana aktivitas kerja di organisasi itu berdasarkan tim daripada individual. Kalau karakteristik ini yang pasti dari teman-teman ketika nanti keterima di MSIB, orientasinya pasti dengan tim. Karena proyeknya mungkin nggak
individual, mungkin bisa aja juga yang proyeknya dalam bentuk tim, sehingga bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, ada juga yang tipe dari budaya perusahaan itu juga individual, itu juga ada individual dalam tanda kutip ya, mungkin ada yang perusahaan ini mendorong untuk bekerja sama. Nah, kan kembali lagi ketika berkumpul beberapa orang itu kan muncul ya budaya-budaya yang ya individualnya pasti ada. Lalu berikutnya terkait dengan agresif. Nah, ada juga karakter budaya organisasi di perusahaan tuh ada yang agresif pula. Nah, dan lebih ke kompetitif daripada easy going. Nah, ini kembali lagi kepada orientasi by target. Jadi mereka ya ayo kita berkompetisi dengan perusahaan lain sehingga income kita dapat, ya kan? Terus kemudian kita mendapatkan keuntungan yang lebih ketimbang kompetitor yang lain. Jadi budayanya lebih ke tepat, ritmenya lebih cepat. Inovasi-inovasinya harus harus terus ada. Nah, lalu yang terakhir, karakteristik budaya organisasi yang terakhir yaitu stabil. Nah, stabil ini maksudnya gimana? Jadi mereka itu menekankan pada kondisi yang tetap, jadi stabil ya. Ketika ada sebuah pembaharuan atau hal-hal yang baru, mereka mungkin agak sedikit lambat begitu ya, karena sudah dengan nyaman dengan melihat kondisi yang kayak gini aja sudah fine-fine aja nih perusahaannya, nggak ada kendala apa-apa. Misalkan contoh ya, eh, sekarang ini ada AI, semua apa-apa, semua teknologi, semua AI. Nah, ada juga tipe tipe karakteristik budaya organisasi ini yang mungkin belum lihat AI-nya ini, karena mereka sudah nyaman dengan teknologi yang sudah ada, sehingga dan juga tidak merugikan pula, tidak merugikan sehingga sehingga pada akhirnya ya stabil aja. Jadi ya tenang-tenang aja meskipun ada hal-hal yang baru ini, mereka tidak langsung mencari sebuah peluang, tidak agresif gitu ya, dan juga tidak kompetitif. Jadi ya sudah stabil, tenang aja. Mereka menjalankan operasionalnya pun juga lebih tenang, lebih smooth. Apa yang sudah ada ya kita kerjakan. Nah, berbeda halnya dengan karakteristik budaya yang tadi, yang lebih kepada agresif atau lebih kepada inovasi atau mengambil resiko yang tinggi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan karakteristik budayanya yang terkait dengan stability atau stabilitas. Begitu. Oke, oke, ya. Demikian untuk materi dari terkait dengan etika dan juga profesionalisme di tempat uh, magang. Jadi ini sebenarnya sebagai suatu pengetahuan juga bagi teman-teman agar teman-teman ini nanti tidak ketika diterima di dalam MSIB, teman-teman tidak tidak kaget gitu ya, loh ternyata kok seperti ini budayanya atau uh, perusahaannya kok seperti ini. Kita coba untuk mengantisipasi supaya teman-teman tidak culture shock. Oh, jadi ini sebagai sebuah pengetahuan bagi teman-teman juga. Oh, ternyata dari penjelasan ini kita tahu nih ada banyak sekali karakter budaya di dalam perusahaan. Itu bagaimana? Nah, setelah itu bagaimana kita menyikapinya terhadap budaya-budaya yang sekiranya yang misalkan harus inovasi, tapi dari pribadi saya ini saya bukan tipe orang yang bisa berinovasi. Ya, kita men-challenge diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan budaya organisasi di perusahaan tempat kita magang, sehingga kita bisa menunjukkan profesional di dalam
pekerjaan kita selama kita mengikuti magang selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Nah, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, kita masuk ke sesi diskusi atau mungkin ada pertanyaan bisa masuk di kolom chat. Tadi Budian sudah sempat chat. Nah, atau mau open mic juga boleh, silahkan. Oh ya, kita mungkin buka 3 penanya dulu ya buat teman-teman, silahkan. Boleh seputar etika, boleh. Profesionalisme juga boleh. Atau terkait dengan budaya organisasi juga boleh. Monggo, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mungkin ingin didiskusikan? Silahkan. Kalau sudah siap semua nih, teman-teman. Jika teman-teman diterima di MSIB, udah siap nih untuk magang atau studi independen. Silahkan. Atau mungkin dari teman-teman udah ada semacam panggilan, entah itu interview di perusahaan, begitu, dalam waktu dekat ini, atau mungkin bahkan sudah nih, udah diinterview Pak sama perusahaan A, B, C, monggo, silahkan. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi, begitu. Apakah ada? Sebenarnya di awal ini mungkin teman-teman bisa search dulu sih. eh, Nilai-nilai dari perusahaan yang teman-teman apply itu apa. Jadi tidak hanya sekedar kita tahu di luarnya, tapi juga kita perlu tahu nilai-nilai yang mereka anut ini apa. Nilai-nilai itu kayak apa sih nilainya? Contoh nih, contoh. Kita punya UC ini punya IPE. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Itu sebuah nilai. Nilai yang ditanamkan oleh teman-teman dan kita semua, baik itu dosen maupun staff, itu untuk bisa berintegritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Itu nilai. Nah, dari selain teman-teman nih melihat nilainya dan juga teman bisa lihat visi dan misinya apa. Visi dan misi perusahaan inilah yang juga sebagai pengetahuan di awal juga ya. Oh, ternyata visi dari perusahaan itu apa, misinya apa. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu adalah untuk menjembatani antara bagaimana kita mencapai visi tersebut ya dengan nilai-nilai itu tadi. Nah, ini di awal teman-teman juga harus tahu nih visi perusahaan ini apa, misi dari perusahaan ini apa, nilai-nilainya apa. Berikutnya, tentukan eh, karir value-nya teman-teman ini apa. Apakah sudah sesuai dengan karir value-nya dari teman-teman ini? Nah, itu akan melihatkan budayanya. Apakah aku ini cocok gak ya di eh, di lingkup budaya yang seperti ini. Ketika kita merasa bahwa kita belum cocok, ya kita harus men-challenge diri kita supaya tidak sampai kita ter terhanyut gitu ya di dalam sebuah perusahaan yang mungkin geraknya cepat. Dan itu kita juga harus cepat, kita harus lari. Nah, perusahaan ini lari ya kita harus lari. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Oke, ada pertanyaan ini dari teman-teman? Sejauh ini so far so good untuk proses dari
MSIB-nya atau mungkin belum ada informasi apa-apa nih Pak dari mitra atau bagaimana? Silahkan bisa di sharekan ke kami, ke saya, dan ini ada juga Budian juga. Oke, terima kasih Joy. Masih menunggu mitra. Ya, siap-siap. Semoga bisa ah, lancar ya untuk prosesnya teman-teman ini supaya bisa diterima di tempat magang sesuai dengan harapan dari teman-teman semua. Oke, oke, terima kasih Joy. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, oke, kalau belum ada, silahkan kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari teman-teman bisa di chat di grup boleh atau nanti bisa ya japri boleh juga nggak apa-apa. Nanti bisa tanyakan ke saya atau Budian di grup. Ada juga Bu Jessica juga yang akan membantu teman-teman untuk bisa di MSIB yang ketujuh ini bisa lancar semuanya. Oke, oke. Ini beneran udah nggak ada lagi. Oke, sepertinya belum ada. Terima kasih teman-teman yang sudah join di MSIP sesi kedua ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada siang hari ini sungguh bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya membekali teman-teman ketika nanti diterima di magang, entah itu mungkin di MSIB atau mungkin di eh, manapun teman-teman nanti magang gitu. Oke, ya sekian dari kami. Terima kasih untuk kehadiran pada siang hari ini dan selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, terima kasih.